netizen dimanapun Anda berada, dan hadirin yang sementara hadir di studio ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, tepatnya tanggal 23 Safar tahun 1442 Hijriyah, kita menghadiri majelis ilmu yang penuh mubarakah, yang dimana alhamdulillah rutin dilaksanakan setiap hari Sabtu sore. Dan alhamdulillah saya membahas beberapa wasiat dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta taslim kepada baginda kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah curahan rahmat tersebut akan sampai kepada kita selaku umatnya yang komitmen dan konsisten dengan ajaran yang dibawa oleh beliau. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, semua orang pasti menginginkan kebahagiaan. Tidak ada di muka bumi ini orang-orang yang tidak menginginkan kebahagiaan. Akan tetapi kebahagiaan itu kita akan dapatkan tidak hanya saja kita berpangku tangan, tidak hanya saja kita mendapatkan kebahagiaan itu dengan berleha-leha, akan tetapi kebahagiaan itu kita akan dapatkan dengan kita bersungguh-sungguh di dalam meraih kebahagiaan tersebut. Sebagaimana dalam syair Arab mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha fa inna as-safinata la tajri 'ala al-yabasi. Engkau mencari kebahagiaan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, akan tetapi engkau tidak menempuh jalan-jalan kebahagiaan tersebut. Fa inna as-safinata la tajri 'ala al-yabasi. Sesungguhnya perahu itu tidak akan berjalan di atas yang kering, yang tidak memiliki air. Tidak mungkin. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, maka kebahagiaan itu harus dicari, keselamatan juga itu harus dicari. Maka kebahagiaan ini pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, "Thalathun munjiyat." Ada 3 hal yang menyebabkan seorang itu selamat. Keselamatan yang dimaksudkan di sini adalah keselamatan di dunia maupun di akhirat. Kadang-kadang orang ingin mendapatkan kebahagiaan, dia hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia, tetapi dia sengsara di akhirat kelak. Namun yang kita inginkan pada kebahagiaan ini, keselamatan ini, yang kita inginkan adalah kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sehingga pada saat kita melakukan kebahagiaan, mencari kebahagiaan,
mengamalkan amalan-amalan yang mendapatkan kebahagiaan tersebut, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan itu di dunia maupun di akhirat. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, yang pertama yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu alaihi wasallam adalah khasyatullahi fis sirri wal alaniyah, yaitu kita takut kepada Allah fis sirri wal alaniyah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat kita sendirian maupun pada saat di muka orang banyak. Karena kadangkala orang takut kepada Allah itu hanya pada saat dia di muka orang banyak. Dia ingin mendapatkan penilaian dari manusia. Tetapi yang kita inginkan adalah bisirri wal alaniyah. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat kita di dalam keadaan sendirian maupun di muka orang banyak. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perkataan yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita bahwasannya perkataan ini adalah perkataan hendaklah kita merasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan kita, melihat kita. Tentunya penglihatan Allah tidak seperti penglihatan makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah mereka melihat, mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yara, melihat kita. Dan juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui kha'inatan a'yun, khianatnya mata ini, wa ma tukhfis sudur, dan apa-apa yang terbesit di dalam hati kita. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, maka inilah yang harus kita perhatikan pada saat kita memperhatikan amalan kita yang kita akan laksanakan. Kita mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ridha manusia. Bayangkan Allah menyebutkan kita di dalam Al-Qur'anul Karim, mengingatkan kita, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidaklah mereka melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita. Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita. Maka ini suatu pelajaran besar buat kita. Hendaklah kita pada saat melaksanakan amalan, melaksanakan aktivitas yang harus kita lihat, yang harus kita niatkan, yang harus kita ingat bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi kita. Kita merasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita beribadah kepada Allah, melaksanakan amalan, kita melaksanakan amalan tersebut, benar-benar hal tersebut kita mengetahui dengan khusyuk, kita melaksanakan dengan khusyuk, kita melaksanakan juga dengan ikhlas, sehingga tanpa mencari ridho manusia. Kita benar-benar mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ketika seorang sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan kepada kita jalan keluar ketika kita memiliki masalah. Seorang kadangkala galau, sering dililit dengan masalah yang banyak. Tetapi dengan masalah tersebutlah kalau dia seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia akan senantiasa merasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia tidak akan merasa galau karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya urusannya itu dimudahkan semuanya. Itulah di antara hal yang harus kita perhatikan pada saat kita benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam, kalau kita melihat dari bahasa Arab, takut ini ada dua. Ada namanya khauf, ada namanya khasyah. Kalau dalam hadis ini disebutkan bahwasanya takut yang dimaksudkan di sini adalah khasyatullah, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata khasyah. Ini menyebutkan, menggambarkan kepada kita bahwasanya yang dimaksudkan takut di sini hanyalah takutlah orang-orang yang berilmu, takutnya para ulama. Karena yang disebutkan kata yakhsha atau kata khasyah itu hanyalah orang-orang yang berilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir, Allah berfirman, "Innama yakhshallah min ibadihi ulama." Hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah para ulama. Maksudnya apa? Takut yang dimaksudkan di sini adalah takut orang-orang yang berilmu. Allah tidak menyebutkan dengan kata khauf, tetapi Allah menyebutkan dengan kata, bukan menggunakan kata yakhafu, tetapi yakhshallah. Sesungguhnya atau hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah para ulama. Para pemirsa Nutizen dimanapun Anda berada, yang kedua adalah hal-hal yang menyebabkan seorang itu selamat di dunia maupun di akhirat adalah yang disebutkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, adalah al-adlu fir ridha wal ghadab. Syukran. Yaitu bersifat adil, berlaku adil maupun dalam keadaan dia marah. Kadang-kala orang bisa berani marah atau dia telah mendominasi dia sehingga dia tidak mampu berbuat adil. Bahkan kadang-kala kalau orang dalam keadaan marah, bukanlah adil yang dia dapatkan, bukanlah adil yang dia lakukan. Ketika seorang dalam keadaan marah, dia ingin melampiaskan kemarahannya, dia melampiaskan kemarahannya tersebut dengan dia berbuat zalim kepada orang lain, wal iyadu billah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kata Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang bisa berbuat adil dalam keadaan dia senang maupun dalam keadaan dia marah. Kadang-kala orang bisa berbuat adil pada saat dia senang. Dia tertawa-tertawa. Dia semakin tertawa, semakin senang, dia semakin berbuat adil. Tetapi kadang-kala ketika seorang itu melaksanakan, dia dalam keadaan marah, emosinya tidak terkontrol, maka kadang-kala itu tidak mampu dia laksanakan keadilan tersebut. Maka hal inilah hal yang dibutuhkan kepada kita. Kedewasaan seseorang itu dilihat pada saat dia marah. Apakah dia mampu berbuat adil ataupun tidak? Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keadilan itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan Allah menyebutkan bahwasannya, Allah menyebutkan dalam surah Al-Maidah, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Jangan karena kebencian kamu kepada suatu kaum menyebabkan kamu tidak bisa berbuat adil. Bayangkan, ini ayat memperingatkan kepada kita, hendaklah kita berbuat adil walaupun itu kepada musuh kita sekalipun. Kata Allah apa? "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Jangan karena kebencian kamu kepada satu kaum menyebabkan kamu tidak bisa berbuat adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena keadilan itu mendekatkan diri kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat baik-baik bahwasanya keadilan ini dibutuhkan kepada kita. Keadilan ini hanyalah dibutuhkan kepada kita, dan bagi orang yang mampu berbuat adil itu adalah orang-orang yang dewasa. Orang-orang yang mampu menempatkan keadilan pada tempatnya, yaitu pada saat dia walaupun kepada musuhnya sekalipun dia mampu berkata yang benar. Dia jujur kepada musuhnya bahwasanya dia dalam keadaan salah, dia katakan dia adalah salah. Itulah orang yang adil yang sebenarnya. Oleh sebab itu Allah menyebutkan, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Jangan karena kebencian kamu kepada satu kaum menyebabkan kamu tidak bisa berbuat adil. Berbuat adillah, karena keadilan itu mendekatkan diri kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berada dimanapun, yang senantiasa mengikuti program Netizen ini, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, kita mampu berkata yang salah, kita mampu jujur kesalahan itu kita katakan yang salah, kalau itu salah, sekalipun itulah orang yang dekat dengan kita ataupun diri kita sendiri, kita mengakui kesalahan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa idza qultum fa'dilu walau kana dzal qurba." Apabila kalian berkata, hendaklah kalian berkata dengan adil, sekalipun itu adalah orang yang dekat dengan kalian. Ini menggambarkan kepada kita betapa pentingnya kita berbuat adil, mampu berbuat adil, mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya, sehingga kapan kita marah dan kapan kita bisa tegas, kapan kita bisa adil, itulah kita tempatkan pada tempatnya. Jangan karena kita benci kepada seseorang dengan pandangan kecil kebencian sehingga kita tidak mampu berbuat adil kepada orang lain. Maka keadilan itulah yang harus dijunjung tinggi. Keadilan itulah yang harus kita pertaruhkan, karena keadilan itu kadang-kala orang mampu mempertaruhkan keadilan hanya lisannya, tetapi dia tidak mampu mempertaruhkan keadilan tersebut pada praktek yang sebenarnya. Para pemirsa yang dimanapun Anda berada, yang terakhir adalah yang disebutkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya yang ketiga adalah al-qasdu fil faqri wal ghina, yaitu dia bersifat pertengahan. Al-qasdu muqtasid, ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa laqad auhayna
Sesungguhnya kami telah mewahyukan, ya, walaqad istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi. Ya, di antara mereka ada orang-orang yang zalimun li nafsi. Yang pertama, 3 golongan yang disebutkan oleh Allah. Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa menzalimi diri mereka sendiri. Yang kedua adalah wa minhum muqtasidun. Yang kedua adalah pertengahan. Yang ketiga adalah wa minhum sabiqun lil khairati biiznillah. Yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Lihat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an 3 golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa menzalimi diri mereka. Zalimun li nafsi. Wa minhum muqtasidun. Yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa muqtasid, pertengahan. Pertengahan di sini fil faqri wal ghina, pertengahan pada saat dia dalam keadaan menggunakan hartanya, faqri wal ghina, dan pada saat dia dalam keadaan memiliki harta yang banyak. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka muqtasid, ya, orang-orang yang pertengahan di sini adalah bukan dalam artian dia pelit. Kita bedakan antara muqtasid, orang yang pertengahan, dan orang yang pelit. Karena orang yang pertengahan itu dia orang-orang yang mampu memanage hartanya, memanage uangnya, sehingga dia mampu memanage uangnya tersebut, menggunakan uangnya itu pada tempatnya. Karena masalah harta ini hal yang akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya bahwasanya la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba sampai dipertanyakan 4 hal. Di antaranya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqah. Tentang hartanya ini yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Dipertanyakan 4 hal. Min aina tasabahu wa fima anfaqah. Tentang hartanya itu, dari mana dia dapatkan harta tersebut dan kemana dia salurkan harta itu. Lihat, 2 hal yang akan dipertanyakan nanti pada hari kiamat berkaitan dengan harta. Dari mana dan kemana dia salurkan. Dari mana harta dia dapatkan? Apakah harta tersebut dia dapatkan dari hal-hal yang dihalalkan atau hal-hal yang diharamkan atau tidak? Itulah yang akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kemana dia salurkan. Ketika dia mendapatkan hartanya tersebut, apakah dia salurkan ke hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun disalurkan ke tempat-tempat yang akan mengalirkan amal jariah atau tidak? Semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sementara hadir di tempat ini, hendaklah kita senantiasa mempergunakan, memanage uang kita itu, memanage harta kita itu dengan sebaik-baiknya. Ada juga kelompok yang berikutnya adalah orang yang, jadi yang pertama, kita harus memperhatikan memanage uang kita. Dan menggunakan uang ini ada 2 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang musrif. Orang-orang yang berlebihan dalam menggunakan hartanya. Ya. Sehingga menggunakan hartanya itu tidak pada tempatnya. Dan terjadilah mubadzir. Berlebih-lebihan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mubadzir itu berlebih-lebihan dalam menggunakan harta tersebut, kanu ikhwana syayatin. Maka mereka itulah teman-temannya syaitan. Jadi hati-hati kita menggunakan harta kita. Yang kedua adalah orang-orang yang pelit. Pelit pun terbagi menjadi 2. Ada pelit yang disebut dengan syuh. Orang yang pelit, dia pelit bukan hanya pada orang lain, kepada dirinya sendiri pun dia pelit. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Hasyr,
wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijauhkan dari sifat asyuh, yaitu pelit kepada dirinya, fa ulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Yang kedua adalah orang yang pelit disebut dengan bakhil, al-bukhlu. Ya. Pelit yang kedua ini, dia hanya pelit kepada orang lain. Dia tidak mau berbagi harta itu kepada orang lain. Dia maunya menggunakan hartanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak mau berbagi kepada orang lain. Padahal dia harus perlu tahu bahwasanya harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya tidak semua itu adalah miliknya. Sebagian itu milik orang lain, tetapi Allah memberikan rezeki lewat dia. Itu hal yang perlu kita tekankan bersama yang berkaitan dengan harta itu. Yang kadang-kala orang tidak mampu melihat, tidak mampu memanage hartanya dengan sebaik-baiknya, sehingga pada saat dia mendapatkan harta ini, dia tidak mampu mempergunakan hartanya ini dengan sebaik-baiknya, sehingga ada yang mubadzir, berlebih-lebihan dalam menggunakan hartanya, ya, sehingga termasuklah dia orang-orang yang berlebihan, orang-orang yang musrif, orang-orang yang berlebihan dalam menggunakan hartanya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yuhibbul musrifin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berlebihan dalam menggunakan hartanya. Dan yang kedua adalah orang-orang yang bakhil dan syuh, orang-orang yang memiliki harta akan tetapi dia tidak mau berbagi harta itu, bahkan jangankan kepada orang lain, kepada dirinya sendiri pun dia tidak mau berbagi hartanya. Para pemirsa, netizen dimanapun Anda berada, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada benarnya, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana biasa, kita kembangkan pada sesi tanya jawab karena sudah banyak pertanyaan ini, ya. Sekian, hadanallahu ajma'in. Saya persilakan kepada moderator. Iya, terima kasih Ustadz. Ini dari sahabat Agung. Ustadz, ini terkait dengan aksi demo kemarin Ustadz. Bahwasanya demo itu tentu ada alasannya. Bahkan itu sudah dikaji isinya tentang demo tersebut. Nah Ustadz, saya menyimpulkan sederhana, ternyata demo ini untuk menegakkan sebuah kebenaran. Tetapi dalam prakteknya ternyata demo juga itu ternyata bisa mengganggu aktivitas orang lain. Contoh misalnya Ustadz, tetangga saya adalah imam di masjid sebelah. Karena dengan adanya demo tersebut tidak bisa ke masjid karena terhalang dengan aksi demo itu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Kira-kira pandangan Ustaz? Baik. Pertama, kita harus bahas berkaitan dengan demo ini. Kita harus bahas serinci-rincinya. Yang pertama, bahwa demonstrasi itu ini masalah fiqhi, bukan masalah akidah. Ingat baik-baik bahwasanya demonstrasi itu bukan masalah akidah, akan tetapi itu adalah masalah fiqhi. Jadi kalau dia berkaitan dengan demo seperti ini, itu harus butuh pengkajian, bukan membutuhkan vonis, ya. Sehingga ketika orang turun demo langsung kita katakan ini khawarij, ya. Atau dengan kata lain misalnya bughat, pemberontakan. Ya, ini orang yang tidak paham dengan masalah fiqhiyah. Kita harus rinci poin per poin dalam masalah itu. Ya. Jadi kita harus bedakan mana mudzaharah, apa perbedaan antara mudzaharah dan bughat. Ya, jangan sampai kita menyamakan antara mudzaharah dengan bughat. Maksudnya demonstrasi dengan pemberontakan. Ini beda. Ya. Kalau demonstrasi, kalau di Indonesia itu sebuah hal kita sebuah sarana untuk menyalurkan aspirasi. Ya, menyalurkan aspirasi. Sementara bughat itu hanya jangan, kalau di Arab Saudi
Itu dianggap bugot karena apa? Karena sistem negaranya berbeda. Kalau di Indonesia negaranya adalah negara republik, sementara di Arab Saudi itu sistemnya apa? Kerajaan. Beda sistemnya. Sehingga ketika orang yang mau memprotes, mengkritisi, sudah dianggap bugot, pemberontakan. Tetapi kalau di Indonesia, orang yang melakukan demonstrasi itu diakui bahwasanya itu adalah jalur untuk kita menyalurkan aspirasi kita. Ya. Jadi itu yang harus kita nalar kita memang harus dijalankan. Ya, kita menganalisa. Nah, bagaimana kalau dengan hal-hal yang seperti ini, gara-gara demo ada orang yang tidak bisa sholat berjamaah ya? Iya, terhalang untuk ke masjid. Terhalang untuk ke masjid. Ya kita harus harus orang berbuat kebaikan itu banyak. Dan jalan kebaikan itu jangan terlalu kita terlalu picik sekali dalam melihat kebaikan. Karena kebaikan itu luas. Kebaikan dengan kebenaran itu beda. Kalau kebenaran itu terukur, sementara kebaikan itu tidak terukur. Masya Allah. Ya, jadi kalau kebaikan itu harusnya kita lihat orang kalau tidak mampu sholat di masjid, ya, jangankan demonstrasi, wabah pun kita sholat di rumah. Betul. Ya, apalagi cuma seperti itu. Jadi harusnya kita menjalankan nalar kita dengan baik, ya, sehingga kita bisa sholat di rumah. Ya. Dan itulah yang harus kita perhatikan pada saat apakah kita mau memaksa. Ketika ada demonstrasi seperti itu kemudian kita keluar sehingga kita bisa kena imbas dari demo tersebut, ya. Sehingga terjadilah kerusakan dalam anggota tubuh kita misalnya. Atau kita kena bias dari mereka berdemo itu. Ya jelas ini hal yang kita perlu tinjau kembali, hal yang perlu kita perhatikan kembali sehingga kita berhati-hati dalam memvonis sesuatu. Itulah yang perlu saya sampaikan, bahwasannya kebaikan itu luas cakupannya, sementara kebenaran itu terukur. Sehingga kalau orang melakukan kebaikan, jangan menganggap hanya satu kebaikan. Banyak kebaikan yang harus kita lakukan yang sama dengan kebaikan tersebut. Mengapa Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan banyak alternatif berbagai macam kebaikan-kebaikan itu? Tujuannya apa? Karena kita berbuat kebaikan itu agar kita mendapatkan satu jalan kebaikan dengan kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ada Ustaz, yang kedua lagi Ustaz. Iya, silakan. Ini dari sahabat Ain Tuban. Iya. Ustaz, ini pengalaman saya pribadi saat di kampus. Kebetulan berjarak 20 meter saya melihat ada seorang jamaah yang menjalankan kotak amal. Dan kebetulan saya punya rezeki 10.000. Sekalipun jamaah tersebut belum melihat saya, tetapi saya sudah berniat untuk memberikan uang tersebut ke kotak amal sejamaah itu. Nah, tetapi Ustadz, di saat yang bersamaan saya menerima WA dari teman saya. Kebetulan dia juga kelaparan dan butuh uang untuk makan. Kalau Ustadz di posisi saya, kira-kira Ustadz mana yang harus didahului? Apakah net saya pertama atau yang kedua itu? Bagaimana Ustadz? Iya. Itu yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kebaikan itu luas cakupannya. Masya Allah. Yang kedua, kita harus melihat mana skala prioritas. Atau dalam ilmu fikih namanya fiqhul aulawiyah. Iya. Jadi mana standar prioritas, ya. Kalau kita bersedekah belum ada yang mati. Tapi kalau kita berikan kepada orang yang membutuhkan ini, dia sudah kelaparan, itu yang kita dahulukan. Itu namanya itu fiqhu auliya, auliyah, ya. Didahulukan, fikih prioritas, ya. Sekalipun niat pertama yang ke kotak amal. Iya, sekalipun niat pertama dia adalah kotak amal ini. Tetapi karena kita melihat auliyahnya, auliyatnya itu adalah yang pertama ini adalah mana yang prioritas, itulah yang kita dahulukan, ya. Jadi kalau kita bersedekah, sedekah itu bagus, ya. Itulah kalau orang yang berilmu itu dia menimbang-nimbang mana yang harus dijadikan sebagai prioritas dia. Bukan dalam artian kita menafikan atau kita meniadakan kita bersedekah, tidak. Tetapi kita mengambil mana yang skala prioritas pada saat kita melakukan kebaikan tersebut. Karena kebaikan itu banyak, ya. Di dalam Al-Quran maupun hadis itu banyak sekali kebaikan. Kalau kita hidup di dunia ini kadang tidak semua kita bisa amalkan.
Tetapi kita yang kita lihat itu adalah bagaimana prioritas amalan yang kita lakukan, sehingga bisa saja dengan amalan yang singkat, amalan yang sedikit, tetapi dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Itulah yang kita akan cari. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, pertanyaan terakhir. Iya. Ini Ustadz terkait dengan pembahasan tadi, persoalan pelit. Bagaimana Ustadz ketika orang pelit terhadap tetangganya? Menurut Ustadz itu bagaimana? Iya. Pelit kepada tetangga cuma tetangga saja? Iya, tetangga saja. Iya. Padahal secara materi dia alhamdulillah cukup berkelebihan, sementara di tetangganya nampak jelas itu orang serba berkekurangan. Nah, menurut Ustadz itu bagaimana Ustadz kira-kira yang hal tersebut? Iya. Tetangga ini suatu hal yang juga diperhatikan oleh Nabi, ya, diperhatikan oleh malaikat Jibril. Bahkan hal itu diduga. Jangan sampai maksudnya diduga bahwasannya ya bisa jadi tetangga ini akan mendapatkan warisan. Masya Allah. Ya, karena betapa dekatnya tetangga itu dengan kita. Ya, itu sampai Nabi mengira bahwasannya dengan hal tersebut tetangga itu akan mendapatkan warisan. Ya, itulah pentingnya kita memperhatikan tetangga kita dengan sebaik-baiknya. Ya, karena orang yang terdekat dengan kita itu bukanlah keluarga kita yang jauh. Itu keluarga yang jauh memang keluarga kita. Iya. Tapi kalau ada sesuatu hal yang terjadi di rumah kita, orang yang pertama kali menolong kita adalah tetangga kita. Masya Allah. Ya, tetangga kita bukan keluarga kita yang jauh. Sebaik apapun keluarga kita yang jauh, ya, tapi tidak seperti tetangga kita. Maka harusnya kita memperhatikan tetangga kita dengan sebaik-baiknya. Harusnya kita melihat tetangga kita dengan sebaik-baiknya. Sehingga tetangga ini hal yang harus kita perhatikan, hal yang harus kita senantiasa berikan perhatian yang khusus, ya. Bahkan hal yang pernah ditanyakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, dipertanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, kepada siapalah engkau berbuat amalan, ya, berbuat kebaikan, ya, orang-orang siapakah yang harus kita berbuat kebaikan? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Aqrabu minka baban. Tetangga ini banyak, tapi kepada siapa yang kita harus berikan kebaikan itu? Kata Nabi apa? Aqrabu minka baban. Orang yang dekat dengan pintu rumahmu. Jadi semakin dekat dengan rumah kita, itulah orang yang perlu untuk kita lakukan kebaikan kepadanya. Ya, jadi itulah yang harus kita perhatikan pada saat kita melakukan kebaikan kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau orang yang pelit kepada kebaikan kepada tetangga ini, ya, maka ini orang yang bahaya sekali seperti ini. Jadi kalau orang yang pelit, ya, jadi pelit ini pada hari kiamat kelak orang-orang yang pelit seperti ini akan dilingkarkanlah kepadanya hartanya, ya, bahkan dia akan memikul